Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat Sehat. walafiat. Alhamdulillah. Iya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di kalam insya'i tolabi ya, masih nomor 3 yaitu istifham atau pertanyaan. Istifham atau pertanyaan. Yang pertama insya'i itu apa? Amar, perintah ya. Insya'i itu amar, perintah. Yang kedua adalah nahyu, larangan, larangan. Dan yang ketiga sekarang adalah Pertanyaan. istifham ya. Ada yang namanya istifham. Istifham itu adalah pertanyaan ya. Kemarin sudah ada ma, ada man ya. Nah, Iya, Pak. jadi istifham itu adalah atau di sini ada mata ya. Istifhamnya adalah mata. Artinya kapan. Nah, mata ini digunakan untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan atau meminta penjelasan tentang waktu. Berarti kalau bahasa Inggrisnya pertanyaannya apa? When gitu. Kapan? Ya, kapan? When, kapan? Contoh. Nah, memang ini ayatnya surat Panjang. 2 ayat 214. Mari sama-sama kita buka mushafnya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 214 itu panjang ayatnya. Nah, ayatnya panjang ya. Di sini 214 ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, ini penggalannya mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan Jadi datang? ayat 214 dari surat Al-Baqarah ini diawali dengan am hasibtum. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu pasti akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana Cobaan. datang kepada orang-orang sebelum kalian. Malapetaka telah menimpa kalian, kesengsaraan dan hatinya digoncangkan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata Nasrullah. Ya, mata itu adalah istifham, Pertanyaan. pertanyaan. Kapan datangnya pertolongan? Ini nggak ada datangnya sebetulnya mah. Mata kapan Nasrullah? Kapan pertolongan Allah gitu? Nggak ada kata datang di sini. Walaupun di terjemahannya datang. Padahal aslinya itu mata kapan Nasrullah pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah? Oh, maksudnya kapan datangnya pertolongan Allah. Kita terlambat, mohon maaf. Oh ya, silakan Pak Tugiono. Ya, ini baru mulai juga. Jadi ini ada kata masih istifham, ada kata istifham pertanyaan mata. Mata itu artinya kapan atau kapankah Nasrullah pertolongan Allah. Nah, kalau ada kata mata, kapan pertolongan Allah, walaupun ayatnya panjang, tapi penggalan kata ini itu kalimat baru sebagai sebuah pertanyaan. Mata, kapan Nasrullah pertolongan Allah? Oh, maksudnya kapan pertolongan Allah itu datang. Datang. Ya, walaupun kata datangnya nggak ditulis, tapi karena ini historinya adalah Rasul sebelum Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang ditimpa berbagai hal yang menyesakkan dada,
Sampai-sampai dia berkata, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Oh, maksudnya kapan datang pertolongan Allah. Kemudian jawabannya Allah, ingatlah, inna sesungguhnya Nasrullah. nasrullahi bahwasanya pertolongan Allah itu qorib sangat dekat ya, sangat dekat. Karena qorib itu apa? Mubalaghah ya, sigot mubalaghah. Seperti rahim kan ya, rojim itu berarti ini qorib itu juga sangat sangat dekat. Nah, eh, ya ini penggalannya dari kata mata. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maksudnya kapan datang pertolongan pertolongan Allah. Kalau nanya mata itu berarti nanya waktu. Jawabannya Allah, ingatlah. Ini pakai inna dalam ilmu apa? Ilmu apa ini? Ilmu baik ma'ani juga ya, bahwa kalimat itu kan tergantung lawan bicara. Lawan bicaranya itu ragu atau gimana? Nah, kalau ada inna itu kan penegasan. Gagasan. Berarti lawan bicaranya ada sedikit keraguan. Kenapa ragu? Karena masalah bertubi-tubi gitu. Sampai-sampai ini kapan pertolongan Allah itu datang gitu. Makanya dikasih jawaban oleh Allah, Allah ingatlah, inna sesungguhnya nasrallahi pertolongan Allah itu qarib Dekat. sangat dekat. Ya, sangat dekat. Nah, ini kenapa ada inna? Karena memang historinya ya masalah begitu berat sehingga ini gimana? Ini pertolongan Allah itu gimana? Datang atau enggak gitu. Sehingga dikasih penegak apa? Dikasih taukid. Berarti lawan bicara agak sedikit keraguan gitu. Apakah ada betul pertolongan Allah itu atau enggak? Nah, ya. Untuk meyakinkan bahwa betul pertolongan Allah itu Dekat. dekat. Walaupun masalah lagi menimpa gitu. Masalah lagi. Memang ayat 214 ini kalau diurai memang agak panjang karena bahasanya banyak gitu itu ya. Ini mah langsung ke ininya mata Nasrullah. Jadi kalau mata itu adalah kalimat apa istifham ya. Istifham berarti minta penjelasan tentang waktu. Ternyata dijawabnya oleh Allah qarib. Qarib itu berarti dekat. Nah, dekatnya ini bukan menunjukkan jarak, tapi apa? Dekat menunjukkan Bentar lagi. waktu. Waktu. Dekat lagi lah gitu. Dekat sebentar lagi gitu. Bukan dekat jarak ya, tapi dekatnya terkait waktu. Waktu. Jadi Allah itu ngasih isyarat qori, pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya sebentar lagi datang gitu ya. Baik. Kalau ini mau dibahas, memang ayatnya harus dibahas khusus ini. Atau coba kita coba ini ya. Kita coba Iya. karena ini menarik surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 214 ini bisa menjadi bahasan tersendiri ya. Bisa menjadi satu bahasan tersendiri, bisa bisa satu kali pertemuan itu ya cukup 1 jam atau 1 jam setengah. Karena ini diawali dengan sebentar saya edikan dulu, saya siapkan dulu ininya ayatnya. Diawali dengan ini ya. Nah, ini menarik sebentar saya siapin. Nah, ayatnya kan panjang ya. Ayatnya panjang. Emang yang diambil tadi hanya penggalannya saja, hanya penggalan. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat apa? Ayat 214 ya. Baik. Bentar saya sharekan. Ya. Nah, ini dia. Ayatnya panjang ini. Sudah kelihatan? Belum. Belum, Ustaz. Masih Eh, loading. oh, masih Udah, load. udah, Nah, Ustaz. ini ya. Baik. Am. Surat 2 ayat 214 ini, 2 ayat Tuliskan aja 214 dulu ini jannah. ya, Ya. diawali dengan suatu kata am ataukah. Itu harap apa? Kalau am itu Bisa. sambung ya, sambung.
Ataukah atau apakah Apakah hasibtum kalian mengira atau apakah kalian kira apa? Antadkhulu bahwasannya, nah ini lagi-lagi ada an antadkhulu bahwasannya kalian akan masuk kemana? Al jannata, ke dalam Surga. surga. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu pasti akan masuk ke dalam surga? Sedangkan lama belum, yakti datang kepada kalian masalu perumpamaan apa? Alladzina orang-orang yang kholau di belakang kalian atau sebelum kalian, kholau di belakang, ya kholau itu di belakang atau terdahulu gitu ya, terdahulu min qablikum dari sebelum kalian. Nah, ini intinya saya tulis gini. Apakah kalian kira bahwa kalian pasti akan masuk surga, ya? Sedangkan atau padahal bisa, padahal walamma belum, ya, belum ya'tikum datang kepada kalian, ya, masalu perumpamaan orang yang terdahulu ya. Alladzina orang-orang ya, orang-orang kalau terdahulu gitu. Terdahulu min qablikum sebelum kalian. Sebelum kalian berarti ini umat Nabi Muhammad ya. Para sahabat gitu. Ya. Ini sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, pertanyaannya, emang umat sebelum Nabi Muhammad itu ada apa? Kan gitu. Ternyata ada umat sebelum Nabi Muhammad itu ini. Masad hum telah menimpa kepada mereka, ya. Telah menimpa kepada mereka. Nah, jadi telah menimpa kepada mereka. Apa yang telah menimpa? Al-ba'sa'u itu failnya. Kesempitan apa tuh? Apa al-ba'sa'u itu? Labaksa aja, malapetaka. Jadi malapetaka saya tulis fa'il di depan. Malapetaka telah menimpa kepada mereka ya. Malapetaka telah menimpa kepada mereka. Kemudian apa lagi? Wadarra'u Kesempitan dan kesempitan atau kesulitan boleh. Jadi malapetaka dan kesempitan telah menimpa kepada mereka. Siapa mereka itu? Umat terdahulu. Umat sebelumnya, ya. Sebelum umat Nabi Muhammad ini ya. Nah, jadi wadarra'u wazulzilu. Nah, dan apa zulzilu? Mereka digoncangkan. Digoncangkan mereka. Digoncangkan ya. Digoncangkan itu apa? Maksudnya digoncangkan batinnya. Dengan apa? Dengan berbagai persoalan. Dengan berbagai persoalan. Sampai-sampai nyesek gitu ya ininya. Batinnya itu wah sampai goncang ininya ya, zulzilu. Nah, kata sampai-sampai ya, sampai yakulu berkata ya, sampai berkata. Siapa yang berkata? Ar-Rasulu, Rasul. Nah, saya ditulis sebagai fa'il. Rasul, siapa Rasulnya sebelum Nabi Muhammad ini? Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang beriman bersama mereka, yang bersama Rasul itu berkata. Nah, jadi sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersama Rasul itu berkata. Nah, apa yang dikatakannya sekarang? Mata Nasrul, kapan persingkat? Mata Nasrullah, ini kalimat langsung. Mata Nasrullah, mata
Nasrullah. Mata Nasrullah itu artinya kapan Kapan? pertolongan Allah. Cuman gini nanyanya, kapan pertolongan Allah? Berarti putus asa mereka, Ustaz. Ya, ada keputusasaan karena apa? Ya, Ini mereka ditimpa dengan apa ini tadi? Malapetaka, satu ya. malapetaka, kesempitan hidup, segala macam. Kesempitan, ya, dua. Lalu apa? Tiga, digoncangkan. Nah, ini Goncangkan. tiga hal. Jadi digoncangkan, ya. Kemelaratan itu. Ya, kemelaratan bisa. Digoncangkan, ini digoncangkan itu dengan berbagai persoalan ya. Mereka digoncangkan batinnya. Nah, sampai-sampai, nah, Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maksudnya apa? Ya, Oh, maksudnya kapan pertolongan Allah itu datang. datang. Mata Nasrullah, ini datangnya harus tanda kurung ini, karena nggak ada secara lafadznya. Ya, ya, Ustaz. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Oh, maksudnya kapan datang pertolongan Allah atau kapan pertolongan Allah itu datang. Ini ada fiil yang dibuang ya. Ada fiil ja'a dibuang. Bisa aja kan Oh, iya. mata ja'a Nasrullah, tapi Ya, kepanjangan. ya, Cukup ya. aja mata Nasrullah gitu. Ya. Kapan pertolongan Allah? Maksudnya kapan pertolongan Allah itu datang? Kalau itu kapan berarti apa? Nanya waktu. Ternyata jawabannya bukan nanti bulan Januari, nanti bulan September, bukan. Ternyata Mata oleh Allah nggak dijawab dengan secara waktu Januari, Februari, Maret, atau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Enggak. Jawabannya apa? Ya, ya. Baik-baik ya. Ingatlah. Ini kata Allah ini. Ingatlah bahwa apa? Bahwa Inna nasrullah. sesungguhnya Bumbunya. pertolongan Allah itu amat dekat. Ya. Nah, ini penggalannya. Jadi ini ada suatu statement sebelumnya. Apakah kalian kira kalian pasti masuk surga? Nih, apakah kalian pasti masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian sebagaimana atau perumpamaan atau sebagaimana gitu, Orang yang terdahulu. sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Emang orang-orang sebelum kalian itu apa? Satu, malapetaka. Dua, kesempitan telah menimpa mereka. Dan tiga, mereka digoncangkan batinnya dengan berbagai persoalan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersama Rasul pada waktu itu, bukan Nabi Muhammad ya, Rasul sebelumnya, berkata, Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maksudnya kapan pertolongan Allah itu Datang. Allah menjawab, Allah, ingatlah. Inna sesungguhnya Nasrullahi bahwasanya pertolongan Allah itu qarib dekat. Ya. Kira-kira ini ayat apakah hanya terjadi kepada umat sebelumnya atau juga bisa menimpa kita hari ini? Hari ini kita sama. Hari ini. Dan ayat ini adalah turun ketika menghadapi perang Khandaq. Para sahabat menghadapi perang apa? Perang Khandaq. Atau perang apa? Parit ya. Parit. 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 Ya. Ketika para sahabat mengalami perang, ya dalam hal ini perang Parit, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW harus buat apa? Buat parit. Ya. Ya, parit itu dibuat parit. Buat parit ya. Buat parit. Panjangnya, lebarnya nggak tahu berapa meter, panjangnya yang jelas harus mengelilingi kota Madinah. Karena itu sebagai apa? Sebagai benteng pertahanan. Benteng. Dan ini tidak dikenal dalam strategi perang oleh orang kafir Quraisy. Termasuk orang Madinah juga nggak. Karena ini idenya dari siapa? Dari Pak Salman orang Persia. Pak Salman orang Persia itu disebut apa? Salman al-Farisi. Jadi Pak Salman itu atau Kang Salman boleh atau Uda Salman boleh. Jadi Pak Salman orang Persia itu mengapa ada ide strategi bahwa dibuat Pak Farid untuk apa?
untuk Menghadang. pertahanan. Para sahabat waktu itu gimana? Sampai-sampai Nabi aja waktu itu apa? Perutnya pakai apa? Nabi Muhammad Pakai SAW batu. pakai batu. Ya. Pakai batu karena apa? Karena Lapar. lapar, nggak ada Nah, makanan. lapar. Nggak ada makanan, lapar ya. Hari ini kita sampai nggak menahan pakai lapar pakai Enggak, batu? Ustaz. Enggak ada. Kayaknya kita nggak sampai, alhamdulillah ya. Tapi Ya. Nabi Muhammad SAW sampai-sampai perutnya apa? Saking laparnya diganjel, ditahan pakai batu. Betul. Para sahabat pun kan udah gitu apa? Para sahabat itu menghadapi koalisi koalisi kafir Kafir Quran. Quraisy beserta dari orang-orang ini Madinah Yahudi. dan Yahudi Madinah Nah. ya. Nah ini menghadapi apa? Menghadapi fisiknya apa diserang. Kalau nggak salah itu banyak lah. Jadi mungkin 1 banding berapa gitu. Nggak tahu 1 banding 3 atau 1 banding 10 gitu. Sehingga ketika para sahabat ngelihat apa? Ngelihat pasukan musuh itu gentar nggak? Ya. Para sahabat melihat pasukan musuh yang jumlahnya banyak itu bergetar nggak hati para sahabat? Guncang. Goncang. Nah, goncang. Para sahabat itu melihat pasukan musuh itu apa? Zulzilu. Getar hatinya. Ya kalau 1 lawan 5 aja, 1 lawan 3 kan gemetar ya. Karena pasukan musuh itu lebih banyak. Nah, jadi ketika para sahabat menghadapi situasi seperti itu, Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang sebelum kalian juga menghadapi hal yang sama gitu. Yaitu ditimpa malapetaka, kesempitan, atau penyakit juga termasuk digoncangkan ya. Termasuk digoncangkan. Digoncangkan itu karena apa? Karena menghadapi sesuatu yang menyesakkan dada, yang membuat takut ya. Nah, kemudian timbullah pertanyaan dari para Rasul dan para sahabatnya waktu itu, bukan sahabat Nabi Muhammad, bukan umat terdahulu, mata Nasrullah ya. Nah, di sini ada kata-kata ininya nggak? Ada kata-kata ya, memang di sini ada kata-kata Rasul ya. Hatta yakula Rasulu waladina amanu ma'ahu mata Nasrullah. Memang di sini ada kata Rasul ya. Ditafsirkan pengikut Rasul Muhammad juga dia, Sir. Ya, gimana Pak Tugiono? Bisa ditafsirkan sebagai sahabat-sahabat Rasul juga, itu kan sahabat Rasul yang sekarang. Ya, itu bisa. Tapi ini sebetulnya kisahnya adalah menceritakan Rasul terdahulu. Oh gitu ya. Ya, karena di sini ada ini. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Oke, ya. Ada umat sebelum kalian, umat Muhammad, Rasul dan orang beriman yang bersamanya itu sampai-sampai mengucapkan apa? Mata Nasrullah. Nah, tapi di sini kan mata Nasrullah ini kalimatnya kan umum. Artinya Ya. kita pun hari ini bisa jadi nggak di antara kita hari ini, di antara umat Nabi Muhammad, ada yang mengucapkan mata Nasrullah. Ada, Ustaz. Ustaz. Banyak ya. Banyak. Kalau timpa musibah aja satu, Ustaz. Jadi sebetulnya kalau saya dengar ada penjelasan Ustaz Adi Hidayat, ketika kalau ada orang beriman hari ini mengucapkan mata Nasrullah, berbahagialah katanya sebentar lagi itu akan tiba pertolongan Allah itu. Karena ini udah puncak-puncaknya. Iya. Kalau orang sudah bilang mata Nasrullah, itu berarti kalau orang beriman posisi sudah berserah diri kepada Allah karena sudah nggak bisa lagi mikir, nggak bisa lagi berbuat, nggak bisa lagi gimana-gimana. Udah klimaks ya. Sudah klimaks gitu. Nah, kalau sudah begitu, datang dia. Ala inna nasrullahi qarib. Biasanya kalau orang mengucapkan mata Nasrullah, biasanya kapan? Di keheningan malam sambil tahajud biasanya. Ya Allah ya Rabbi. Nggak mungkin misalnya sambil ketawa ke TV, mata Nasrullah, kan nggak mungkin ya. Saat bertafakur ya, saat memikirkan kondisi. Karena apa? Karena ingin berholwat, ingin apa? Ya, mengadu kepada Allah. Justru bisa jadi ketika Allah menimpakan berbagai akumulasi persoalan, bisa jadi agar orang itu
mendekat kepada Allah di keheningan malam sambil nangis gitu. Karena kalau nggak digituin apa? Cuma ketawa ketiwi. Iya. Ya. So kalau orang nggak ada masalah, ketawa ketiwi nggak butuh Allah. Tapi kadang-kadang ujian itu Ustaz, tidak seperti itu pun kita lakukan, pertolongan belum muncul. Ya. Jadi kuncinya ini apa? Kalau bahasa Ustadz Nasrullah itu kita harus ada positive feeling. Positif. Positive feeling. Sangkaan baik pada Allah. Ya. Jadi hati yang bukan akal lagi yang positif. Kalau ini pasti positif. Ini feeling, perasaan. Perasaan bahwa Allah pasti akan menolong, tetapi di saat yang tepat menurut Allah, bentuknya bagaimana Allah. Kita nggak bisa ngatur bentuk pertolongannya. Nggak bisa ngatur. Harus diyakini juga Ustaz ya. Nah, harus yakin. Karena apa? Karena Allah nggak akan ngasih beban melebihi kesanggupan seseorang. Ya, memang harus ada kesabaran di sini. Karena Nabi pun waktu itu kan sampai kelapar, maksudnya nahan lapar. Para sahabat juga waktu itu perang Khandaq harus ngegali parit, mungkin dalam keadaan lapar. Tapi bisa dibayangkan ya Ustaz, itu kan batu-batuan ya. Nah, batu-batuan, makanya waktu itu kan ada keajaiban. Batu yang keras, sahabat nggak bisa sama Nabi Muhammad SAW dipecahkan. Nah, tapi Nabi sudah kasih berita, oh nanti ini Persia akan ditundukkan, ini akan Romawi akan ditundukkan itu. Kan dibimbing wahyu. Iya, ya Allah. Termasuk pada saat itu mujizat Nabi itu di situ ini ya, makanan misalnya jadi cukup. Walaupun mungkin sedikit, tapi ternyata cukup. Nah, kan banyak kisahnya ya. Iya, banyak. Kisah di perang Khandaq itu, masya Allah banyak mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini sangat relevan dengan kondisi hari ini. Mungkin orang masih sempoyongan kena COVID ya. Orang hari ini masih sempoyongan kena COVID, usahanya mungkin kondisinya sudah tidak jalan, kewajiban banyak, terus lagi masalah keluarga segala macam. Hari ini masih banyak lah. Banyak. Orang masih sempoyongan gara-gara COVID. Terutama mungkin pengusaha yang nggak berpenghasilan tetap ya. Kalau yang berpenghasilan tetap ya terima gaji. Oleh juga, oleh juga itu apalagi yang misalnya usaha kecil, misalnya usahanya ini, wah itu kan luar biasa. Betul kerasa ya. Nah, iya, Bu Mursida, silakan Bu Mursida. Kalimat qarib itu majas Ustaz ya. Apa parit? Qarib itu kalimat qarib dekat. Nah, ini dekatnya memang dekat dekat ini itu dalam arti bukan majaz, bisa majaz ini kinayah, ini bisa kinayah. Kinayah ya. Karena kalau dekatnya itu memang dekat, tapi dekatnya dalam konteks waktu. Ya. Jadi ini kalau majaz kan harus dilewati mananya, tapi kalau ini qarib dekat, dekatnya itu sebentar lagi gitu. Jadi ini lebih kepada kinayah kelihatannya, bukan majaz. Kalau majaz kan harus dilewati mananya. Kalau ini mah tetap dipahami bahwa itu dekat, tapi dekatnya bukan konteks tempat, tapi konteks waktu. Kenapa waktu? Karena pertanyaannya mata, ya. Karena pertanyaannya mata. Cuman kalau masalah qarib kan itu prerogatif Allah. Nggak bilang semenit lagi, sejam lagi kan Allah nggak ngejawab gitu. Ya nggak jelas kan ya. Ya bukan nggak jelas, artinya itu prerogatif Allah. Supaya berlaku umum itu kan Ustaz. Nah, ya biar berlaku umum. Ya. Jadi Allah itu maha pintar, bisa menjawab persoalan saat itu, juga hari ini dan seterusnya bisa dengan qarib ini. Relevan, tetap relevan ya. Tetap relevan. Ya, tinggal hitungan waktunya apa? Apakah hari, apakah minggu, apakah bulan? Itu mah prerogatif Allah, kewenangan Allah itu. Kita nggak bisa ikut campur dengan urusan kapan datangnya, dalam bentuk apa, itu mah wilayah kewenangan Allah. Ini karena dengan Al-Fatihah kan ada iya kana budu wa iya kana. Nyambung ke sana ke Al-Fatihah. Nyambung ke sana kan? Sana. Jadi kalau ayat-ayat gini Ustaz dibaca untuk sholat sunnah. Ya, bisa. Bagus Ustaz ya. Ya, bagus. Biar banyak hafalan juga. Relevan dengan ini konteks gitu. Oh iya. Ya. Dengan kondisi ini ya. Bisa jadi di antara kita ini ada yang sedang mengalami hal ini ya. Bisa jadi hari ini bisa jadi, atau hari ini ada di antara kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang mengalami hal ini.
Banyak. Iya, Ustaz. Iya, Cuman Ustaz. dianya mungkin nggak cerita. Dia wajahnya kelihatan bahagia, padahal di dalam hatinya itu sedang menghadapi akumulasi persoalan. Iya, iya itu. Karena dia yakin dia tidak akan minta pada manusia, dia akan minta kepada Allah. Kepada Ya Allah. Allah, berikan solusi. Urusan Allah nanti mengutus siapa yang ngasih solusi, itu Ya. mah prerogatif Allah, kewenangan Allah. Oh, Jangan berharap pada manusia karena pasti kecewa. ya. Nah, Ya Allah, ya Rabb. berharap saja sama Allah, walaupun segenting apapun, berharap sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Mudah bagi Allah mah. Tinggal nunggu kun fayakun. Ya, Pak Tugiana. Tinggal nunggu Iya, kun fayakun. makanya kun betul. Kan materinya mah sudah ada. Ya, bumi aja udah Allah ciptakan, uang juga sudah banyak, tinggal nanti itu mah urusan Allah. Misalnya perkara apa kewajiban gitu ya, kewajiban utang atau apa. Itu mah prerogatif Allah. Yang penting mah kita ya terus ya berikhtiar maksimal dan Ini apa? kalau Ban- kalau saya refleksi ke diri saya, banyak peristiwa yang terjadi sama saya, Ustaz. Subhanallah. Oh, ya. Banyak terjadi ini. Yang membuat ini ya zulzilu gitu ya. Iya, Memang ya. ini Artinya kalimatnya sih tidak seperti gunung dia jatuhin uang sekarang sih, tapi solusi ya. itu tetap dapat gitu loh. Solusi boleh. Ya. Yes, yes, Pak. Jadi memang ini kalimat-kalimatnya singkat ya, al-ba'sa'u, al-dharra'u, wa zulzilu. Ini kalimat-kalimatnya, kata-katanya singkat. Iya, iya. Tapi al-ba'sa itu, waduh, ketika Waduh, dijabarkan itu luar luar biasa. biasa. Ad-dharra'u, kesempitan. Bisa Kita, juga ada unsur penyakit, ini bisa. Iya. Jadi ini apa? Kesengsaraan ad-dharra itu. Bisa jadi mungkin ad-dharra hari ini orang hanya makan dengan garam. iya, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Kalau bahasa ad-dharra itu hari ini orang bisa jadi hanya sekali makan dalam sehari. Bisa jadi. Bisa Dengan garam bisa jadi. Iya. Untuk makan aja mungkin harus pinjam sana sini. Bisa jadi. bisa. Nah, jadi kalimatnya singkat al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, tapi aplikasi dalam kehidupan itu wah, Nah, bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Nah, ini ayat ini saya sangat tertarik banget, tertarik karena sangat terlepas dengan kondisi kehidupan hari ini ya. iya, Dan iya. kalau orang itu kurang kuat imannya, yang ambil jalan pintas. Iya. Ambil jalan pintas. Nah, untuk min Balik. ya. Nah, jadi kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan ya untuk bisa melewati episode ini. Ini episode yang tidak mudah sahabat sekalian. Karena tiga hal ini datang bisa jadi bersamaan, akumulatif ya. Satu masalah belum beres, sudah masalah yang lain datang, sampai-sampai ya masalah lagi datang, hatinya digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wazulzilu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ustaz, Iya, Bu Mursida. Ibu Jusma, Ibu Jusma. ya, Ya. Ustaz. Ini ayat ini karena panjang ya Ustaz ya. Iya. Pada awalnya apakah mengira bahwa kamu akan masuk surga. Ya. Nah, jadi tanpa menyebut awal ayatnya Ustaznya, kita masuk saja dari Ustaz, bisa Ustaznya. Masat hukum itu Ustaznya bisa Ustaz. Bisa. Ya. Jadi Ya. ini bisa dari masatumul basau. Nah, cuman kan kalau hanya dari situ nggak ada konteks ininya nih, Ya. nggak ada pengantarnya, ya. Bisa. Latar belakang ya. Latar belakangnya, ya. Ini kan lagi ayat ini banyak banyak hal bercerita, nanyain. Jadi maksudnya gini, kalau kalian umat Nabi Muhammad, termasuk para sahabat saat itu, kalau kalian masih happy-happy aja, itu kalian harus dipertanyakan, apakah pasti masuk surga nggak gitu. Iya. Karena gitu, kalau hari ini umat Nabi Muhammad masih happy-happy aja, nggak ada beban hidup, itu malah justru harus dipertanyakan. Sebelum datang. Allah. Ya, kenapa? Karena umat terdahulu itu ditimpa persoalan yang demikian berat gitu. Berarti kalau hari ini kita menghadapi persoalan akumulatif, padahal kita sudah rajin ibadah, sholat, sedekah dan segala macam, ternyata masih menghadapi persoalan, berbahagialah. Iya. Bisa jadi itu adalah tiket antadhulul jannata gitu. Iya Allah, ya Rabbi. Itu tiket sebetulnya bisa jadi. Iya. Nah, kalau hari ini orang masih happy-happy nggak ada persoalan, itu malah dipertanyakan. Dia diuji nggak oleh Allah gitu. Karena orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu diuji dengan al-ba'sa wa dharra wa zulzilu. Sampai-sampai ya
dia udah, aduh, udah ibaratnya udah nggak bisa gerak. Mata Nasrullah. Kebayang kalau orang sudah mata Nasrullah, udah pasrah dan ya sudahlah, koma Allah aja. Bagaimana Allah saja nih. Dan kita pun bisa jadi pernah menghadapi episode ini. Mata Nasrullah. Tanpa kita harus status apa? Tanpa kita harus update status di ini. Justru jangan update status kalau sudah begini, jangan. Biar kita aja bersama Allah aja. Iya. Biarin orang nggak usah tahu. Mungkin kita masih bisa tersenyum, ya. Tapi mungkin batin kita lagi menghadapi masa tumubasa wa zulzilu. Iya, iya, iya. Jadi kita curhatnya kepada Allah aja. Jangan curhat di medsos. Ya. Nabi sama manusia nggak ada solusinya juga. Karena juga ya, kita solusinya kan hanya dari Allah. Adapun nanti cara Allah memberikan solusi, mengirim orang apa, nah itu mah Itu digerakkan Allah ya Ustaz ya. digerakkan Allah. Kita silaturahim ya. Contoh ini contoh ya. Saya alhamdulillah hari ini bisa nyetak yang kedua ini buku. Alhamdulillah. Padahal saya uang tidak punya uang, tidak megang uang. Saya silaturahmi kepada seseorang, silaturahim, akhirnya apa? Allah menyuruh seseorang untuk apa? Berikan bantuan. Memang bukan hibah, tapi harus dibalikin. Tapi kan buat saya itu solusi. Solusi. Iya, Ustaz. Sama dengan saya sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Jadi saya rencana kan mau umroh nih minggu Oh, depan. minggu depan. Ya hari Jumat saya berangkat, hari Selasa saya berangkat. Oh, iya, iya. Tapi bersama rombongan dari Medan. Iya. Tapi istilahnya itu pas-pasan aja untuk biaya. Saya Oh. bingung pada tadi pagi bingung nggak ada bongkos untuk uang saku. Tadi telepon dari adik itu tadi, abang cukup uangnya. Ya kalau dibantu, alhamdulillah aja depan. Ini kan saya bilang tadi ada ini tapi memang kadarnya tidak besar ya. Solusi itu keluar ya. Tapi kan solusi intinya betul solusi ya, solusi. Sama dengan kemarin yang tahajud itu kan memberi solusi persoalan ya. Iya, iya. Ya, yang waktu kemarin kan waktu adkhil nih. Solusi dari persoalan ya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ada relevan ini Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah dua ayat yang kemarin sama sekarang itu ya bagi yang lagi menghadapi sesuatu yang luar biasa, episode yang indah ini ya memang ini sangat relevan. Sangat relevan. Dan ini bisa menimpa siapapun. Dari sisi ekonomi bisa kelas berbagai strata bisa. Berbagai strata betul. Karena zulzilu itu kan tidak harus dengan ekonomi, bisa persoalan keluarga. Bisa, sehingga yang penting dengan zulzilu itu apa? Batinnya itu ya Allah, tolong ya Allah. Nah, gitu. Kan orang kaya juga bisa ini. Ya, tidak mesti ekonomi yang ini ya. Dalam berbagai strata sosial. Baik ya. Ini memang rada luar biasa, waktunya menyita hampir 40 menit ya. Ya karena memang ayatnya menarik ya. Mantap ya, Ustaz ya. Subhanallah. Makanya Allah itu maha pintar. Ayatnya satu kali turun saat itu berlaku untuk para sahabat menceritakan umat terdahulu, tapi hikmahnya bisa berlaku untuk kita hari ini dan besok gitu. Masya Allah, kan maha pintar ya Allah. Baik, ini kalau ngebahas mata memang menarik Pak Dugiono. Kenapa menarik? Ya karena memang mata itu ya konteksnya mata Nasrullah gitu ya. Mata Nasrullah ya. Ya. Baik, kita coba lihat lagi ini. Nah, sekarang kaifa. Nah, bagaimana? Kalau kaifa itu berarti bagaimana? Beda kalau kaifa bagaimana nggak sedahsyat ini ya, nggak sedahsyat. Coba kita lihat nih. Kaifa itu menanyakan keadaan sesuatu. Ya. Kaifa itu menanyakan keadaan sesuatu. Kalau tadi mata menanyakan kapan ya, waktu ya. Nah, ini misalnya surat apa ini? Surat 2 ayat 28. Untuk pembuatan awal. Ya. Ini ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi kepada Allah wa kuntum sedangkan kalian telah terbukti atau padahal kalian telah terbukti dahulu amwatan dalam keadaan mati. Fa'ahyakum kemudian dia menghidupkan kalian. Nah, ini mah ya ini ditujukan bagi orang yang apa nih yang sudah meninggal. Maksudnya ini lagi dialog
tentang orang yang apa ingkar gitu. Bukan. Ya, ada orang yang ingkar. Ya, ini apakah terkait dengan orang-orang munafik atau karena ini ayatnya masih ayat 28 ya. Ya, ini Kuntum bisa jadi Orang-orang masih mana ya? Jadi keingkaran terhadap Allah. ya, ini keingkaran kepada Allah. Padahal Allah itu kasih tahu bahwa dulunya itu si takfuru ini yang yang mereka yang kalian ingkar Kafir itu. sekarang itu dulunya mati. Ya, Dulunya mati, dalam ya, lalu fahyakum Allah menghidupkan kalian. Jadi semacam dikasih apa? Dikasih reminder gitu, pengingat bahwa peringatan. sekarang peringatan. Kalian kan sekarang ingkar. Kalian kan dulu sebetulnya mati. Lalu aku hidup. hidupkan kan gitu lah. Aku hidupkan kata Allah. Nah, ini kaifa itu berarti Gimana? bagaimana menanyakan sesuatu. Ya, menanyakan kaifa bagaimana Bagaimana? bagaimana ya kaifa ya. Baik. Ini beda ya, beda dengan tadi mata ya. Kalau tadi mata emang lebih ini, lebih Lebih kontekstual ya lebih istilahnya. kontekstual. Ya kalau ini Kalau karena ini ini setahu kami ada pernah bahas juga. Ini kan manusia itu kan mati sebenarnya di alam ruh ya Ustaz ya. Belum belum masuk ke alam rahim kan. Baru dilahirkan itu hidup kan nanti baru dihidupkan. ya. Nah, memang ini amwatan itu bisa jadi dulunya apa? Dulunya kan dalam keadaan apa? Mudgoh atau Nggak ada. belum bernyawa lah gitu. Ya, Bernyawa. dianggapkan kan mati. Kemudian apa? Dihidupkan. Ketika ke alam apa? Ke alam rahim, lalu di alam rahim ini kan sudah Allah hidupkan kan, sudah dikasih Hidupkan. ruh. Ruh udah Ya, kemudian ya Pak Ahya itu Allah hidupkan. Ya, nanti baru dimatikan lagi kan Ustaz? baru nanti dimatikan, lalu Hidupkan lagi ya. dihidupkan lagi. Jadi dua Nah, kali mati mati, dua kali, hidup dua kali kan itu. dua kali hidup, dua kali mati. Ya. Ya. Jadi sekarang episode dari mati ke hidup ya. Hidup. Kemudian nanti mati, Nanti baru Terus nanti mati, kehidupan. dihidup. hidup lagi nanti. Kita sekarang Sekarang episode dari kedua ya hidup ke Ustaz ya. mati. Iya. Sekarang masih apa episode hidup ya, episode hidup. Itu. Baik, kaifa ini ada bagaimana maksudnya? Kaifa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat apa nih? Surat 2. Ya. Oh ini mungkin ayatnya salah ini. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kaifa bagaimana Yahdi memberi petunjuk Dia memberi Allahu Allah Allah. memberi petunjuk Jadi bagaimana Allah memberi petunjuk kauman kepada satu suatu kaum kaum yang kafaru mereka itu kafir ba'da setelah imani keimanan mereka gitu. Jadi bagaimana mungkin Allah itu memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang padahal mereka itu hari ini sekarang kafir setelah keimanan mereka gitu. Setelah mereka iman dia kafir. Nah, bagaimana Allah mau ngasih petunjuk gitu. berarti itu murtad Ustaz ya. Jadi Ya murtad berarti ya. ini kafaru itu orang murtad. Karena ini ba'da imanihim. Iya, setelah beriman dia murtad itu. Setelahnya dia ingkar. Hari ini banyak nggak yang begitu? Oh, Banyak banyak. Banyak sekali. ya. Ya, di. Nah, ya. Ayat berapa Ustaz? Nah, Ustaz ini berapa? ini Ya, ayatnya betul betul Ustaz. 28 sebentar. betul Ustaz. Tadi Ustaz ada 28. Yang Salah tadi itu. Oh, itu kaifat. yang tadi ya. Ya. Fatahna billahi wa kuntum amwatan. Itu 28. Ini Ini surat Apa? 2 juga Ustaz. Kafaru sebentar ini kelihatannya belum sempat dirubah ininya. berapa April 28. Kafaru. Waduh, banyak banget kafarunya. Orang kaifayah dillah itu surat apa Ustaz? Sebentar ini. Cari Kaifa Kaifa Yahdi. Oh, atau dari Yahdi. Saya cari dari Yahdi ya. Saya cari dari Yahdi. Ini mohon maaf ayatnya belum sempat ke ini Yahdi. Nah, sebentar Yahdi. Yahdi ya. Yahdi. Yahdi sebentar Yahdi. Yahdi. Cuman Yahdi. Yahdi. ini orang ingkar ini. Innalladzina amanu yahdihim Yahdi. Yahdi sebentar ya ini. Harus dicari dulu ini nih. Iya iya. Yahdi. Oh, sebentar.
Kaifa ya. Kaifa yahdillahu qauman. Oh iya, surat 386. Oh, surat Ya. 3. Surat 386. Ali Surat Imran. 386. Berarti Ali Imran Ali Imran. 86 ya. 86. Mohon maaf ini belum sempat dirubah ini salah. Sudah ketemu? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Surat 3, ini surat 3 ayat 86 ya. Mohon maaf ini surat 3 Fa ayat yahdillahu 8. qauman kafaru. Ya, ya Ustaz. Ya, betul ya. Jadi surat 3 ayat 86. Ya, 46. mohon maaf ini salah ininya, salah mengutip ya. Kayaknya dari yang tadi belum diganti. Ali Imran apa? Ali Imran 86. Ali Imran 86. Jadi kaifa bagaimana? Kaifa Ya. yahdillahu apa ya? Yahdillahu Allah akan memberi petunjuk. Ini mudhari ya. Kauman kepada suatu kaum kafaru mereka itu kafir ba'da imanihim. Nah, setelah keimanan mereka gitu ya. Yang kafir setelah mereka. Ya, itu ada agak panjang ayatnya, tapi intinya kan begitu. Jadi bagaimana mungkin Allah ngasih petunjuk hidayah pada orang yang kafir setelah mereka itu iman gitu. Berarti kan kalau hari ini kafir setelah mereka iman, kan Oh, mereka iya. berarti kurang asam ya. Pertamanya beriman. Ya. Murtad. Ya, murtad ya. Murtad. Padahal kan sudah dikasih sebelumnya bahwa Allah itu begini sudah dibahas Al-Fatihah tiba-tiba murtad. Allah enggak beri, di ujung ayat kan kata Allah enggak beri petunjuk lagi ya Ustaz ya. Ya, wallahu la yahdil qaumal Ya. dzalimin ya. Allah Ya. tidak akan memberi petunjuk kepada suatu Pada kaum orang yang zalim. Zalim. dolim. Dia Dolim zalim itu. ya. Ya. Dirinya. Nah, Iya. intinya di sini ada kaifa ya. Kaifa itu Ya, bagaimana? kaifa. Bagaimana? Atau how gitu ya. How bagaimana? Jadi surat 3 ayat 8 ayat 86 mohon maaf ini ya. Surat 3 86. Baik. Kita coba lagi kam. Kalau kam itu sekarang kam kira-kira apa? Orang ibu-ibu yang belanja biasanya kalau umroh kam berapa? Ya. Berapa? Ham berapa Untuk menanyakan jumlah. jumlah? Ya. Nah, ini surat 21 ayat 11. Coba kita lihat sekarang 21 ayat 11 ya. Surat 21 Al-Anbiya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 11. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakam dan berapa atau berapa banyak? Kosomna kami telah hancurkan, kami telah binasakan min Koreatin dari sebagian Korea penduduk negeri Penduduk negeri. kanat yang telah terbukti Zalim. zolimatan dalam keadaan Zalim. zolim wa ansya'na dan kami tumbuhkan ba'daha setelahnya kauman satu kaum akhirin yang lain sebagai penggantinya gitu. Dan berapa banyak kosomna kami telah binasakan min Koreatin dari suatu negeri, suatu kaum ya, penduduk negeri gitu ya, yang telah terbukti mereka dalam keadaan dolim. Kan kisah umat-umat sebelumnya yang dolim itu kan banyak yang dibinasakan kan ya sama Allah. Ya, ini seperti doanya Nabi Nuh ini Ustaz. Ya, ada Nabi Nuh yang istilahnya di banjir kan? Iya. Ada yang Nabi Lut yang ya dibenamkan ya. Nah, banyak kan ya. Banyak. Nah, jadi kam berapa dan berapa banyak? Kam itu berapa? Ya menanyakan jumlah. Berarti waktu itu para sahabat kan disuruh menginventarisir ada kaum mana aja gitu yang Allah kosomna, yang Allah binasakan ya. Karena mereka dolimatan dalam keadaan dolim. Dan dolimnya ini pakai tamar butoh ya. Ya memang biasanya kalau yang tamar butoh itu kalau yang tinggi atau yang jelek sekalian. Ya. Karena Koreanya itu kan apa Ustaz? Ya, Koreatan juga ini Koreatan juga apa? Mu'anas ya. Mu'anas.
Korea. Makanya ini apa? Ba'daha ya, ada ba'daha tuh. Ba'daha. Ha itu berarti Korea ini ya. Korea adalah apa? Ya mu'annas ya karena ada ta marbutoh. Nah, jadi seperti ini kalau kam itu berapa? Kalau tadi kaifa bagaimana ya. Untuk menanyakan jumlah berarti para sahabat waktu itu kan disuruh menginventarisir. Ada kaum mana aja, ada umat mana aja yang Allah binasakan gitu ya. Nah, berarti harus menghafal ayat-ayat yang terkait dengan apa? Dengan umat yang dihancurkan gitu ya. Suatu apa? Suatu kaum, suatu penduduk, suatu negeri ya yang dihancurkan oleh Allah. Kisahnya kan banyak ya. Baik. Oh, masih ada lagi kam apa nih kam menanya juga. Oh, ini hampir mirip-mirip ini. Hampir mirip-mirip surat 7 ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa kam min qaryatin. Sama ininya wa kam min qaryatin ya. Ahlakna. Nah, kalau di sini ahlaknaha. Kalau tadi kosomna, ini ahlaknaha. Halak Sama-sama itu kan hancur. binasakan Ustaznya. Ya, sama-sama Allah hancurkan ya. Binasakan, hancurkan. Hancurkan dia ya. Jadi berapa banyak dari penduduk negeri yang telah kami binasakan ya. Faja'aha dan apa? Kami datangkan kepadanya Makanya ya, ya. Ba'suna. Nah, apa Ba'sun itu? Apa tadi Ustaz? Kayak tadi Malapetaka. malapetaka Malapetaka. ya. Tumbuhkan. Ba'sun ya, baksa gitu ya. Jadi Coba kita surat 7 ayat 4 ya. Surat 7 ayat Keburukan ya 4. Ustaz ya. Ya, keburukan. Keburukan. Siksaan gitu, siksaan kami. Siksaan ya. Ini Ba'suna itu adalah idofat ini. Ya. Ba'sun dan siksaan kami ya. Atau malapetaka dari kami gitu ya. Taman Korea. Bayatan. Nah, bayatan itu apa bayatan? Ternyata Rumah-rumah. bayatan itu malam hari. Oh, malam hari. Ya. Jadi kata yang menunjukkan malam itu bisa lail, bisa juga ini bayatan. Oh, bayatan. Kenapa Mereka sedang bayatan? Bayatan itu kan tidur. Bait itu kan rumah rumah untuk tidur. untuk istirahat. Jadi bayatan dalam keadaan istirahat gitu. Malam hari. Oh iya. Jadi bayatan itu dalam keadaan mereka istirahat. Istirahatnya ya tidur kan biasanya malam hari kalau istirahat yang normal. Makanya ada istilah bait, rumah. Nah, jadi bayatan itu istirahat, istirahat di rumah gitu maksudnya. Dan apa malam hari. Auhum atau mereka qailun. Qailun itu ternyata istirahat pada siang hari. Hari. Oh, gitu. Ya, jadi apa? Qailun itu beristirahat siang hari. Kalau bayatan Bayatan, istirahat istirahat malam malam hari. hari. Unik ini ya, ada bayatan, ingatnya bait kan? Bait itu Iya. rumah. Nah, rumah untuk istirahat. Istirahat ya biasanya kan malam hari. Ya. Nah, kalau yang koilun, pernah dengar koilullah nggak? Ada koilullah itu ya? Kailullah. Kan Ya. koilullah ya? Koilullah ya? Koilullah itu kan tidur siang ya? Ya, baik ada yang sebelum duhur atau setelah duhur. Karena koilun itu adalah yang istirahat ternyata ini di siang hari ya. Kailullah. Mbak Sunat apa artinya Ustaz? Mbak Suna itu adalah Keburukan. ini Dari ya bakso. siksa, Malapetaka. malapetaka atau bisa siksa. Bakso. Ya, Buka malam hari gitu. siksa. Nah, jadi berapa banyak dari suatu kaum yang kami binasakan, ya, dan Kemudian kami datang datangkan siksaan kami kepada mereka, bayatan dalam keadaan mereka itu lagi istirahat malam, gitu. Malam hari. Jadi sisa pada malam hari Ya, gitu ya. siksanya malam hari atau atau siang hari. siang hari lagi mereka istirahat, gitu. Mungkin lagi tidur itu saja. Ya, istirahat mungkin karena lagi rehat gitu, istirahat ya. Dan itu Allah hancurkan. Nah, cuman untuk menanyakan siapa aja yang dihancurkan malam hari dalam keadaan tidur ini dan siapa yang siang hari, nah itu harus dilihat apa kisahnya. Ya, ini lagi-lagi apa ayat surat Al-A'raf ini eh,
berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datangkan kepada mereka, ya, bayatan, ya, pada malam hari gitu. Maksudnya bayatan itu kenapa malam hari? Karena bayatan itu dalam keadaan istirahat malam di rumah gitu. Istirahat malam di rumah. Tapi kalau qailun itu istirahatnya siang, siang hari. Dan kejadian menimpa itu, siksa itu ada yang malam, ada yang siang. Eh, eh. Oh, berarti namanya siksaan Allah, gimana Allah, prerogatif Allah, mau siang mau malam, gimana Allah, ya. Dan lagi-lagi dari sisi waktu, Allah konsisten nggak nyebutnya malam dulu baru siang? Iya, Ya, Pak. kan biasanya lailan wa naharon, kan gitu ya. Iya, ya. Malam dan siang. Ini juga apa? Bayatan itu istirahat malam hari. Bayatan. Bayatan itu karena konteks hari dalam Hijriah itu kan apa? Mulai dari maghrib. Jadi awal hari dalam Hijriah itu maghrib. Maghrib. Malam gitu maksudnya. Malam siang gitu ini. Ganti hari. Ya. Dalam konteks Hijriah kan awal hari itu maghrib. Iya. Malam. Makanya ini ditulisnya bayatan itu istirahat malam hari. Karena awal hari. Baru koil siang. Maksud saya Allah itu konsisten nyebut waktu itu malam dulu baru siang gitu. Akurat Allah itu. Si Ustadz, Iya. siang itu bisa dikatakan waktu mereka sedang bermain-main itu, Ustadz. Ada ayat lain mengatakan, Ustadz, ya? Ya, bisa ada yang bermain-main atau ya sedang melakukan aktivitas. Ya. Coba kita sekarang ini koilun ya, koala. Berarti coba saya cari dulu ininya kata arti kata koala itu. Kita juga laibun ya, Ustadz, apa ya? Ya. Bermain-main. Koala ya. Sebentar saya coba cari dulu. Seperti tsunami datang kan di Aceh kan siang tuh, Ustadz, jam Ya, 10 pagi. tsunami kan jam berapa tuh? Kan orang tuh di Ya. pantai segala macam. Jadi makanya bencana itu bisa siang, bisa malam. Malam waktu istirahat tidur. Dan lagi dalam keadaan istirahat. Ya, Istirahat ya. Bentar ini itu apa? Koil ya. Koala harusnya koala sebentar. Koil. Bukan kola tapi ini koala. Oh, ada ya, Ustadz, ya? Ya, koala ini. Harusnya ini koala. Oh, ini ternyata kola yakilu koilan. Jadi ini kata dasarnya koilun itu adalah kola yakilu koilan. Nah, kola yakilu. Artinya berkata, Ustadz. Artinya kalau berkata mah kola yakulu kaulan. Kalau berkata kola yakulu kaulan itu perkataan. Tapi kola yakilu koilan itu tidur tengah hari. Cuman ini ada Mahmuz, ada Hamzah ini ya. Jadi itu adalah kola yakilu mudorinya. Lalu masdarnya bisa koilan, bisa koilatan. Nah, itu artinya tidur siang hari. Oh, berarti koilun itu mereka dalam keadaan istirahat di siang hari. Gitu. Istirahat artinya. Ya, istirahat atau tidur gitu, tidur siang hari atau istirahat. Ya. Tapi mana di sini di kamus itu tidur siang hari, tenang hari. Oh iya. Nah, makanya kan ada itu tadi ya. Memang bagusnya tidur sebelum duhur bisa atau setelah duhur bisa. Itu untuk biar apa? Biar fresh ya. Iya. Kan sunnah juga ya tidur siang. Hilangkan dulu lah. Ya, menghilang. Jadi kalau komputer itu seperti di shutdown dulu gitu ya, di shutdown baru nanti nyalain lagi gitu. Bisa mungkin cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit tapi efektif ya. Menghilangkan lelah, ya, menghilangkan lelah. Nah, di sini ini juga saya menarik karena ada kata bayatan itu ternyata terkait dengan malam hari. Bait itu rumah sebetulnya, tapi rumah itu dalam konteks apa? Istirahat dan istirahatnya malam hari ya. Jadi ini ibaratnya apa? Diksi lah cara Allah tidak melulu lailan wa nahar gitu, enggak ya. Tapi ini dengan kata bayatan qailun ya. Qailun itu tidur siang hari. Ustaz, yang jelas itu Ustaz ya, datangnya malapetaka itu waktu orang tuh beristirahat ya Ustaz ya. Iya, beristirahat. Senang gitu.
Beristirahat ya dalam arti beristirahat kecenderungannya kan orang lalai gitu ya, mungkin lagi Lalai ngaso-ngaso, ya. lagi ini ya. Ah, Nah, makanya berarti ya ketika dalam keadaan apapun ya tetap berzikir, ingat berzikir kepada Allah. Allah. Ya. Itu ininya, makanya ya orang beriman akan selalu kapanpun berzikir, ingat Berzikir. Mau ingat tidur kepada zikir, Allah. mau Ya. zikir semua. Karena ini juga ini juga ya datangnya pada malam dan nanti siang lagi istirahat. Yang jelas kan intinya dalam istirahat ya, Ustaz. Dalam istirahat ya. Ah, Betul. ya. Kan banyak kejadian ya, apa gunung meletus, apa banjir, Iya, apa ya Pada malam orang hari. kaget orang malam Ustaz. hari ya. Ah, Malam hari biasanya kan orang kalau banjir lagi datang di tuh rumah, malam hari juga, Ustaz. kalau Datang ya banjir. banjir ya. Dan biasanya Ya, kalau lagi malam kan orang lagi di rumah, kumpul di rumah ya. iya. Hmm. Ya. Oh, masih ada lagi ini. Tidak berzikir. Hal, Ya. hal Sekarang ada adakah? lagi hal, Ya. ini hal itu adalah apakah ya. Hal itu apakah menanyakan pembenaran terhadap sesuatu ya. Pembenaran terhadap sesuatu. Ini contohnya apa? Hal ataka hadithul ghasyah. Nah, ini sering kita baca ya. Hal, Hal hal adakah? Hal apakah adakah? atau sudahkah ataka datang kepadamu hadithul ghasyah, ini apa? Idopat ini. Kabar ya. Sudahkah ini failnya? Fa'il. Sudahkah berita yang besar itu ghasyah, berita yang menakutkan itu datang kepadamu gitu. Nah, ini adalah hadithul ghasyah adalah apa? Kiamat. Kiamat. Jadi Allah Oh, tentang ketika kiamat, tentang mengungkapkan kiamat ya. tentang kiamat itu nggak melulu kiamat. Ternyata Pembenaran, hadithul ghasyah, berita yang bikin apa? Menakutkan lah gitu. Menakutkan. Nah, ini menanyakan kan ini sudah datangkah kepadamu tentang berita hari kiamat itu kan gitu. ya. Nah, berarti ya kemungkinan kan ini lagi ibaratnya apa? Lagi ngecek karena untuk menanyakan pembenaran terhadap sesuatu. Berarti ini sudah diberitahu tentang hadithul ghasyah itu. Ya, tentang kiamat itu. Tentang kiamat ya. Hal Kiamat. ataka hadithul ghasyah. Kemudian kan wujuhu yauma idzin khasyah. Tuh, sudah diekspresikan bahwa Ya. pada hari itu wajah-wajah itu yauma idzin ya pada hari itu khasyah Tunduk. tertunduk. Hina. Ya. Jadi ini hadisul itu hadis peristiwa atau cerita khasyah yang Cerita. ya dahsyat lah gitu ya. Yang membuat orang takut. Nah, ini nama lain dari hari Kiamat. kiamat ya. Haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ada. Sebanding nggak tuh? Mirip nggak? Nah, Iya. ada ghasyiyah, ada khasyi'ah. Nah, itu nanti wilayah ilmu badi itu sajak itu nanti. Yang tunduk. Sajak ya. Pasangan. Enak itu di akhir katanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Lalu amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Bersesuaian nggak kata terakhirnya? Iya, Ya, Iya. Nah, iramanya itu enak. Ustaz. itulah kajian wilayah ilmu badi nanti. Ilmu ketiga dari balaghah badi. Ada yang disebut sajak, ada yang disebut sajak. Ya sajak seperti Indonesia Sajak ya, sajak, Ustaz ya. sajak ya. Disajakkan itu. Ah. Jadi sajak. Jadi sudah membentuknya ghasyiyah, isim fa'il ghasyiyah, khasyi'ah, nasibah, hamiyah, aniyah. Iya. Itu bentuk-bentuk isim fa'il. Iya. Dan huruf terakhirnya dibuat tamarbutoh, berarti dimuannaskan. Hmm. Ya, dimuannaskan. Kan kalau muannas ghasyiyah, khasyi'ah, ada penekanan ya, nasibah, hamiyah, aniyah gitu. Ada apa? Ada tekanan kan beda ya. Ustaz, Iya, Bu Ustaz. Mursida. yang mau tanya itu kan huruf-huruf istifham ya. Iya. Saya lihat kemarin itu ada ketika termasuk sama kaifa dan hal itu termasuk 7 ya Ustaz ya. Ada 7 macam. Ya, itu
Berarti kan ada mulai dari ma, ada man ya. Man. Man, ada Ada alif, ma bisa ya ada kan. alif. Ada mata, ada kaifa, ada hal gitu, ada kam ya. Ada Nah, alif, Ustaz. kalau alif paling hamzah, hamzah, Alif, Ya, hamzah, kan? hamzah, ada Ya, hamzah, ada, termasuk ya. termasuk hamzah. 7 macam, Ustaz. Ya, berarti ada berapa? 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 Ya, ya. 7. Tapi sebetulnya bisa lebih ya. banyak Ustaz. Ada bisa berapa tuh Ustaz? Bisa ada aina juga, aina bisa. Ada aina bisa. Ya. Aina tadhabun gitu bisa ya. 14 bisa Ustaz. Ya, bisa Aina, banyak. ma, Ya, man, ya, man. bisa Man, banyak ya. man, Ya. ram. Ini kita baru sampai hal aja ya, baru hal. Hal itu untuk menanyakan pembenaran terhadap sesuatu ya. Baik, contoh lagi ini apa nih? Ada, oh masih hal. Udah Apakah 6 macam, Ustaz, kita. ya? Nah, oh ternyata ini surat 76 ayat 1. Baik, coba kita lihat surat 76. 76 ya. Al-insan ya. Inominada. Eh, Nah, iya. Hal ata tuh, hampir mirip-mirip ya. Hal ata, apakah telah datang alal insan kepada manusia hinun ya. Hinun apa? Hin itu saat, waktu. Minadahri ya, dari masa, waktu dari masa, waktu juga masa ya. Ada Lam sesuatu yakun, yang mazkura. dia tidak terbukti Ada syai'an sesuatu sesuatu madkur yang disebut. yang disebut. Jadi apakah atau bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, dari saat yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Wah, ini memang ya itulah Al-Quran kan bahasanya bahasa tingkat tinggi ya. Masih dalam rahim ya Ustaz ya. Rahim Nah, ini, ini Ustaz. perlu bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, ini Manusia masih belum berbentuk manusia. berbentuk ya. Ya. Ya, ini bisa ya, karena keduanya sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Ya. Ya, berarti terkait dengan apa? Ini kan terkait manusia ya, ayatnya ayat manusia ya, Ya, insan. tapi belum berbentuk insan. Belum berbentuk ya, berbentuk Manusia, ya. manusia ya. Karena ayat selanjutnya kan inna khalaqnal insana min nutfatin amsad ya. Nah, betul. Sesungguhnya kami kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ya, mani bercampur ya itu sudah ada sel sperma sama apa? Yang dari perempuan, ovum ya. Ovum ovarium ya. Sel telur ya. Nah, ini perlu biologi juga itu kan ya. Nah, baik. Jadi hal itu adalah untuk pembenaran terhadap sesuatu ya. Berarti kalau pembenaran sebelumnya sudah ada informasi tentang hal yang ditanyakan gitu. Kalau pembenaran berarti sebelumnya sudah ada informasi tentang yang ditanyakan, konfirmasi lah gitu. Konfirmasi, tapi konfirmasinya nantinya akan jawab iya gitu. Ya, karena ini pembenaran. Ya. Hal itu pembenaran. Nah, ketika ada hal, ini berarti istifhamiyah ya. Jadi ini kalau ada hal itu berarti pertanyaan istifham ya harus dijawab. Ya harus dijawab. Oleh siapa? Oleh yang ditanya. Ya. Oleh yang ditanya ya. Ya. Yang menanyakan ya. Buktiannya zaman sekarang itu, Ustaz. Ya. Embriologi. Inilah perlu apa? Perlu ilmu tentang kedokteran embriologi ya. Dalam. Baik, kita coba lanjut. Mudah-mudahan ini keburu. Nah, ini A. Jadi Bu Mursida ini Hamzah ya. Ya. Hamzah itu apakah? Apakah? Antara hal sama A mirip, tapi kalau A ini adalah meminta penggambaran dan pembenaran terhadap sesuatu. Meminta penggambaran dan pembenaran terhadap sesuatu. Jadi harus ada penggambaran dan pembenaran. Kalau hal itu hanya pembenaran. Tapi kalau Hamzah ini meminta penggambaran dan pembenaran. Memang contoh-contohnya di buku juga nggak terlalu spesifik ya. Kita langsung aja ke contoh misalnya ini. Contoh coba. Antar tahun lam Nah, tumjum itu Ustaz. tapi juga ini dapat masuk kepada kalimat negatif.
Iya. Ya. Kalau Jadi hamzah ini, a ini, istifham ini, apakah atau what ini Dua ya Ustaz ya. bisa masuk kepada kalimat negatif. Mana contohnya? Nah, Alam. alam nasroh laka sodrok. sudah ya. Alam itu adalah a-nya apakah, lam tidak, nasroh kami lapangkan. Laka bagimu, sodroka dadamu. Apakah kami tidak telah melapangkan bagimu dadamu? Surat Al-Insyirah ya. Jadi a itu apakah, nasroh melapangkan, lamnya tidak. Apakah kami tidak melapangkan bagimu sodroka dadamu? Nah ini berarti apa? Minta ya Adakah ibaratnya tidak? nanya ya. Nah, Waktu itu kan kepada Nabi Muhammad ya. Ya. Bapak adalah Nah, bukan. atau bisa juga tidakkah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Bisa juga jadi tidakkah. Kenapa tidakkah? Karena ada lam ya. Kalau kahnya itu apakah? Atau bisa juga jadi begini. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Gitu. Bisa. Iya. Jadi bisa kalau diterjemahkan langsung bukankah ya. Kalau bukan kan itu tidak. Bukan kan tidak. Terjemahan dari lam. Kalau kahnya dari a. Dari apakah ya. Jadi alam itu bisa berarti tidakkah, bisa berarti apakah tidak, bisa juga bukankah gitu. Kalau bukankah kan minta pembenaran ya. Ya karena sudah bukankah. Kita harus ngomong nampak itu kalau itu di sini lagi. Puasa enggak kan? Puasa. Puasa dong. Puasa apa? Puasa tengah bulan. Ya. Awal. Pertengahan bulan. Kan biasa hukum puasa tengah bulan. Ya, jadi Jadi bisa apakah juga sama mahal ya Ustaz? sama hal mirip ya, tapi di sini ada kalau hal itu minta pembenaran, cuman kalau di sini a itu bisa juga tentang minta penggambaran ya. Penggambaran dan juga pembenaran. Memang agak mirip-mirip ini ya, agak mirip-mirip. Memang kita kalau misalnya ini dimasuk ke dalam kalimat negatif ya, negatif ini juga bisa bersifat apa? Bisa bersifat ini peringatan. Ketika hamzah ini masuk ke apa? Ke kalimat negatif, Iya, ya. sensornya. Ini bisa juga berarti apa? Berarti peringatan gitu. Jadi si reminder gitu, mengingatkan ini. Ditutup ini Ini mengingatkan ya. Ini bisa pemberitahuan tadi Ustaz ya. ya, pemberitahuan tapi pemberitahuan cenderung mengingatkan. Ingatkan. Ya, artinya mengingatkan itu kan sudah kejadian. Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad gitu. Ya. Kan ini kan lawan bicaranya kan Nabi Muhammad ya. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Nah, Lalu ya. mungkin namanya Nabi juga manusia biasa, bisa jadi lagi ada sesuatu yang mungkin beliau permasalahan. Nah, Allah mengingatkan gitu. Telah terjadi Ustaz ya. Telah terjadi. Karena Seperti juga ibaratnya gini lah. Ibaratnya gini. Bukannya kemarin udah saya kasih uang misalnya. Bukannya kemarin udah saya kasih uang gitu. Masa sekarang minta lagi? Nah, misalnya gitu. iya. Berarti kan gitu. sudah dikasih kemarin teh. Bukannya kemarin udah dikasih uang misalnya. Pertanyaan Nah, pertanyaan tapi sebetulnya kan mengkonfirmasi hal yang kemarin sudah dilakukan gitu. Sama dengan apa murid yang bertanya pada pelajaran sebelumnya. Ya, Bukankah sudah dijelaskan? bukannya udah dijelasin. Nah, ibarat gitu ya. Bukannya udah dijelasin atau misalnya gitu. Oh, mungkin kemarin saya nggak hadir, nah kan gitu. Nggak menyimak gitu. Ya, atau mungkin nggak nyimak, atau mungkin pas ada halangan, ada nerima telepon atau apa. Alam bukankah? Nah, kalau bukankah itu kan sesuatu yang sebetulnya terjadi, tapi seperti apa atau kelewat atau apa gitu ya. Baik, jadi inilah ternyata ketika di istifham ini variasinya banyak ya, tergantung hal ininya. Masing-masing kata itu apa bisa memberikan apa informasi tersendiri. Cuman ini ada persamaan antara a, hamzah dan hal ya, agak mirip ya. Ada hal karena ada mengandung unsur peminta pembenaran ya. Minta pembenaran.
Ada lagi duitnya. Berapa? 20. 10 aja, Pak. Baik. Nah, ini peringatan ternyata. Ya. Jadi ini maknanya bisa bukankah ini berarti ada unsur peringatan karena sebetulnya sudah dilapangkan dadanya itu sudah. Cuman mungkin ya namanya kondisi penuh dengan apa permasalahan luar biasa ya mungkin lagi gimana. Nah, akhirnya diingatkan ya, diingatkan. Ibaratnya bukannya kemarin udah dikasih tahu misalnya. Oh iya iya ya kemarin kan sudah ya. Ah gitu. Jadi sesuatu yang sudah itu dikonfirmasi. Ya. Bukankah kemarin udah dikasih tahu? Oh iya, jawabannya kan pasti iya, Iya. ya. Bisa dipahami ya. Ya, Termasuk Ustaz. hal juga tadi sama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita yang besar atau berita yang dahsyat? Ya, Mas. Nah, itu sudah berarti. Karena minta pembenaran ya. Karena harus dijawab. Pertanyaan ini harus dijawab. Dan jawabannya adalah iya ya. Oh iya gitu. Karena ini kalam insya'i, insya'inya adalah istifham, maka harus disimak dan harus dijawab ya. Alam nasroh laka sodrok. Nah, kemudian Allah ini wawadona angka wizok itu apa statement bahwa Allah telah Jawabnya. meringankan Jawab. menurunkan bebannya ya beban kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kelihatannya ini nida itu nggak bisa hari ini ya, biar nanti aja pertemuan berikutnya ya. Jadi Ya, benar, alhamdulillah, Ustaz. alhamdulillah kita sudah ya dianggap aja isi pahamnya ini sudah dianggap ini aja ya, sudah dianggap ya Selesai. beres lah selesai karena tinggal nanti lihat aja di Al-Quran di terjemahannya juga kalau ada kata-kata istifham itu artinya pertanyaan. Memang bisa di awal ayat pertanyaannya tapi bisa di tengah tadi ya seperti Ustaz, mata di tengah. Ya. Jadi ada yang di awal kalimat, di awal ayat, atau ada juga yang di tengah. Tinggal nanti dilihat aja. Kalau istifham itu berarti adalah insya'i. Kalau insya'i bukan masalah benar atau salah ini kalimat, tapi apa? Harus dijawab. Harus dijawab. Nah, dijawabnya tentu apa? Disesuaikan dengan informasi yang sudah terjadi. Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Tinggal dijawab. Oh iya ya udah gitu. Ustaz, Karena ini pembenar. Ya ya Bu. Gimana Nah. Bu Jusma? Bu Jusma dulu. Bu Jusma ya. Nah, ini masalah kata alam tadi, Ustaz ya. Istifhamnya alam. Seperti bagaimana dengan alam tarokai itu, Ustaz? Sama. Sama. Jadi yang menjadi yang menjadi adat istifhamnya itu hamzah. Jadi yang Hamzahnya. menjadi kata untuk bertanya itu hamzah a, tapi ini masuk kepada kalimat negatif. Apa bukti negatifnya? Ada lam. Nah, tidak. Lam itu adalah amil jawazim yang menunjukkan mana tidak gitu. Masuk kepada mudori. Nasroh kan mudori ya. Asalnya nasrohu asalnya. Karena ada lam jadi jazm ini. Nah jadi yang pertanyaannya itu hamzah. Kalau lamnya itu sebetulnya amil jawazim itu. Amil yang menjazmkan. Jadi alam itu istifhamnya cuma a sebetulnya. Sedangkan lamnya itu faktor lain ya. Sebagai kalimat negatif ya. Ustaz, Ya Bu Mursida. kita kan udah belajar lebih istifham ya, tapi minggu lalu itu diselingi dengan kalimat kul. Kul itu termasuk kalimat Nah, insani. kalau kul itu Ya. kemarin contoh dari apa? Insyai amr. Amar. Insyai Amar ya. amr. Ya, insyai amr. Kalau amr itu memang bukan pertanyaan tapi perintah. Perintah. Perintah ya. Kalau perintah berarti Harus simak, laksanakan. Nah, Ya. gitu kalau perintah. Apa yang dilaksanakannya? Tergantung instruksinya. Ya, Karena tergantung. instruksinya kul katakanlah, oh berarti harus dikatakan wakul Robbi adkhilni mudkhala sidqin dan seterusnya gitu. Ya. Jadi tergantung instruksinya. Tapi kalau ini istifham, nanya, Allah itu nanya. Kalau nanya, simak dan jawab gitu ya. Jawab Harus ya. dijawab. Dan pasti jawabannya kalau A sama hal itu pembenaran. Artinya sudah gitu. Cuman ibaratnya apa? Konfirmasi. Konfirmasi. Karena menanyakan sesuatu yang sudah pernah diberikan. Bukannya kemarin udah dikasih tahu? Oh iya, Oh, nah iya. gitu. Bukannya kemarin udah dikasih? Nah, oh iya ya. Nah jawabannya akan oh iya gitu. Ya.
Karena itu pembenaran terhadap sesuatu. Ya, baik, ada lagi. Ya. Ini Itu bahasa tolabi lagi. istifham ya. Lagi. Istifham ya. Nah, nanti akan menarik ketika nomor 4 nih. Tapi nomor 4 nggak, besok aja. Nida ini. Ya. Insya Allah Selasa depan nida ya. Nida itu panggilan ya. Ya silakan Bu Munir. Nida itu panggilan. Ternyata ketika ada nida ya, itu juga ada ininya, ada implikasinya ya. Jadi kalau kalam insya'i, kalau amr berarti perintah, simak lakukan sesuai instruksi. Yang kedua larangan, simak ya lakukan sesuai ini. Kemudian istifham, simak lalu jawab. Nah itu baru 3. Nah nanti ada nida panggilan ya. Ada nida panggilan, dan nida nanti lebih dahsyat lagi ya, karena bisa dibedakan antara nida sama amr nanti. Ya, nida itu ya atau ya ayyuha gitu ya. Ya, nanti menarik contohnya, akan menarik karena apa? Karena ada 2 hal yang ekstrim tapi beda status ya. Nantilah insya Allah Selasa Ustadz, depan. ini sayang saya Ustadz ini. Gimana? Saya minta izin dua minggu nggak bisa ngikuti. Umroh ya, umroh. Padahal menarik terus. Baik, fi amanillah. Nanti ada ininya, rekamannya ada insya Allah. Namanya Ustadz ya. Saya mau Ada. izin untuk umroh nanti tanggal 8. Silakan Pak. Mudah-mudahan Bapak itu Semoga sehat, sehat, lancar, mabrur, makbul ya. mabrur ya Pak. Makbul. Ya, insya Allah. Amin. Baik, itu saja dulu pertemuan hari ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, Amin, Allah. melancarkan segala urusan kita, dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kipada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.